Jadi kalau performanya DPR itu bagus, saya yakin rakyat ini juga akan bersama dengan DPR. Soal RUU perampasan aset di deadline 1 tahun harus jadi itu barang Pak. Anda setuju? Saya pikir dengan deadline 1 tahun, saya pikir sudah cukup waktu. Terakhir kali kan Litbang Kompas tanggal 16 sampai 26 Agustus kemarin mencatat percakapan di media sosial untuk sentimen negatifnya hampir 90%, 88,9%. Lalu juga citra lembaga DPR di Januari 2025 menurut Litbang Kompas juga angkanya 67%. Kalau Pak Syarif bilang prioritas DPR harus untuk memperlihatkan atau kinerjanya di sektor ekonomi, kalau menurut Anda? Ya, Mas Tifal. Jadi kalau kita bicara soal kepuasan dan kepercayaan publik kepada DPR, ini kan sebetulnya bicara soal kinerja ya, atau performa. Jadi kalau performanya DPR itu bagus, saya yakin rakyat ini juga akan bersama dengan DPR. Bahkan sepakat untuk memberikan gaji yang menunjang betul kerja-kerja DPR begitu. Dan kalau tadi ditanya soal prioritasnya, saya rasa 3 fungsi yang dimiliki oleh DPR, baik itu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, ini sama-sama urgennya untuk diperbaiki karena sama-sama mempunyai kritik yang sangat besar dari publik. Misalnya terkait dengan fungsi anggaran. Kalau kita flashback ke hal-hal yang membuat masyarakat akhirnya turun ke jalan menyampaikan kemarahan, ini kan salah satunya terkait dengan ketidakadilan anggaran ya. Masyarakat melihat anggaran kita, APBN kita itu dikelola dengan tidak adil, di mana ada fasilitas fantastis untuk pejabat, tapi di sisi lain ada kebijakan efisiensi yang bahkan masuk ke sektor pelayanan publik dasar begitu. Nah, ketika kita bicara soal ketidakadilan anggaran, di sini kan ada peran DPR yang besar ya, karena DPR bersama dengan pemerintah melakukan pembahasan terkait dengan anggaran itu. Nah, di sini konteksnya saya rasa kalau memang ke depan benar-benar mau memperbaiki relasi dengan publik, karena kita sepakat bahwa DPR ini kan dapat mandat begitu ya dari publik atau mewakili rakyat begitu, ya kinerja di seluruh aspek itu harus menjadi perhatian. Salah satu yang memang sedang menjadi concern masyarakat karena ini kita sedang ada pada situasi kondisi ekonomi yang sulit begitu ya, masyarakat juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian badai PHK di mana-mana dan sebagainya. Salah satu yang sangat krusial ya adalah terkait dengan isu ekonomi. Di sisi yang lain saya rasa yang juga sangat-sangat krusial adalah terkait dengan pemberantasan korupsi begitu ya, di mana di sektor pemberantasan korupsi ini sangat butuh dukungan terkait dengan penguatan instrumen hukumnya. Sudah dari bertahun-tahun yang lalu banyak sekali suara kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset misalnya, yang tentu saja ini penting sekali untuk kita ingatkan bahwa tidak hanya sekedar buru-buru membahas dan mengesahkan. Tapi Pak Syarif, kalau Anda melihatnya gimana? Meaningful participation-nya yang juga harus diperhatikan. Meaningful participation ditambah soal RUU perampasan aset di deadline 1 tahun harus jadi itu barang Pak. Anda setuju? Saya pikir dengan deadline 1 tahun, saya pikir sudah cukup waktu, apalagi draftnya sudah ada, identifikasi masalahnya juga sudah terangkum. Saya pikir tinggal melibatkan seluruh stakeholders yang ada kepentingannya tentang perampasan undang-undang perampasan aset tersebut. Jadi melibatkan masyarakat secara luas dan tentunya dalam hal ini yang lebih selektif. Dan saya pikir kalau perlu ya melibatkan ECW, kalau perlu melibatkan adik-adik mahasiswa dan sebagainya, organisasi-organisasi mahasiswa dilibatkan penuh sehingga tidak ada satupun yang tertinggal di dalam pembahasan tersebut. Semangatnya adalah kita bersama-sama untuk melakukan reformasi di bidang hukum, bagaimana agar pemberantasan korupsi ini bisa betul-betul lebih maksimal dan lebih baik ke depan. Nah, tentu dengan waktu 1 tahun saya pikir cukup untuk melakukan itu. Dan kalau menyangkut masalah anggaran, Mbak Alma, sini DPR di sini kalau begitu undang-undang sudah di undang-undang APBN sudah disahkan, maka domainnya lebih banyak kepada pemerintah. Jadi sekali lagi, tetapi ke dalam setiap pembahasannya di badan anggaran, nah itu yang perlu ada transparansi. Kalau dari fraksi Anda Pak, kalau dari Partai Demokrat sendiri kepada anggota DPR yang ada sampai dengan sekarang di fraksi Demokrat, upaya bersih-bersih dan reformasi besar-besaran DPR ini realisasinya akan bagaimana?
Oh, memang sudah sesuai dengan instruksi Ketua Umum kami, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, bahwa fraksi Partai Demokrat mendukung penuh reformasi tentang efisiensi anggaran dan juga tentang bagaimana agar transparansi APBN itu bisa dilakukan dan juga pengawasan tentang implementasi daripada penggunaan APBN. Dan itu sudah diinstruksikan secara konsekuen kepada setiap anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Kalau menurut Anda, Mbak Almas, yang paling realistis, yang paling gampang untuk menuju reformasi besar-besaran DPR RI itu harus melakukan apa? Mbak Almas? Iya, iya. Pertama DPR tadi ya Mas ya, ini harus segera merealisasikan komitmen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitasnya. Ini sebetulnya langkah-langkah kecil yang sudah dilakukan oleh DPR, diputuskan DPR baru-baru ini kan dibayar mahal ya, ada demonstrasi di mana-mana, dan bahkan hari ini masih banyak mahasiswa dan aktivis yang ditangkap begitu oleh pihak kepolisian, dan dari situ kita perlu melihat bahwa ya ini sebetulnya upaya untuk mendorong DPR melakukan perubahan, termasuk misalnya dari pihak eksekutif dan sebagainya. Ini bukan sesuatu yang mudah begitu ya. Ribuan orang turun ke jalan dan sebagainya. Jadi harapan kami memang ya jangan berhenti di pangkas tunjangan atau komitmen untuk moratorium perjalanan luar negeri dan sebagainya. Tetapi itu tadi ada langkah-langkah real untuk betul-betul menjawab, memperbaiki akar persoalan yang selama ini membuat rakyat itu melihat bahwa kinerja anggota DPR, performa anggota DPR itu tidak baik begitu ya. Salah satu yang saya rasa penting sekali untuk segera dibenahi, karena DPR sekarang punya website dan berbagai kanal informasi, ya yang paling mudah adalah transparansi dan akuntabilitas kerjanya begitu. Prioritisasi pembahasan anggaran begitu ya, pembahasan undang-undang seperti misalnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik yang sudah dibahas atau dituntut sejak lama oleh publik, ini harus segera dibahas dengan tadi ya, catatannya adalah membuka pintu atau ruang pelibatan publik yang bukan manipulation participation tapi meaningful participation gitu ya, atau partisipasi yang bermakna dari publik. Kemudian hal yang lain saya rasa itu tadi ya, terkait dengan fungsi DPR yang lain, terkait dengan pengawasan misalnya ketidakadilan anggaran. Ya di sini kan kalau Pak Syarif tadi bilang di pembahasan anggaran ini eksekutif heavy gitu ya. Sebetulnya kan DPR punya peran yang juga signifikan di situ, termasuk untuk fungsi yang lain, fungsi pengawasan. Diawasi dong, dikritisi ketika pemerintah mengajukan anggaran atau menyampaikan laporan dan sebagainya. DPR harus hadir mewakili rakyat untuk mengkritisi pemerintah begitu, bukan sekedar misalnya memberikan legitimasi. Apalagi Mas Tifal yang juga menjadi kritik atau pertanyaan publik, kenapa soal kinerja dan performa ini selalu disuarakan begitu ya. Ini kan bukan hanya terkait dengan gaji dan tunjangan yang tinggi, tapi hal yang lain ya, jumlah anggota DPR kita kan terus bertambah. Ada juga misalnya uang pensiun dan sebagainya yang rasanya di sini penting sekali untuk DPR terus berbenah ditambah lagi masih ada tenggat untuk 8 poin itu harus dipenuhi dalam waktu 1 tahun, sehingga jangan nunggu demonstrasi dulu baru kemudian itu diwujudkan, tapi tunjukkan dalam tindakan nyata sebagai wakil rakyat di DPR RI. Terima kasih banyak Mbak Almas, Pak Syarif sudah berbagi pandangan dan diskusi bersama kami kali ini. Selamat malam semuanya.